Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serliatul Hafifah, NIM E2018-2059. Baik, di dalam video kali ini saya akan menjelaskan apa yang saya tangkap mengenai tentang penjelasan ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai suatu falah yang berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Kemudian, perbedaan dari ekonomi Islam, ekonomi kapitalis, dan ekonomi sosialis ini yakni yang pertama, Islam bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad para ulama. Sedangkan ekonomi kapitalis dan sosialis ini bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia itu sendiri. Kemudian perbedaan yang kedua, Islam komposisinya dikontrol oleh syariat Islam. Kapitalis komposisinya usaha besar dan melahirkan monopoli. Sedangkan yang sosialis ini tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan. Mungkin hanya itu yang saya dapat jelaskan mengenai perbedaan antara ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Akan tetapi masih banyak lain lagi mengenai tentang perbedaan dari ketiga ekonomi tersebut. Kemudian yakni sumber hukum ekonomi Islam. Sudah jelas ya bahwa sumber hukum ekonomi Islam itu yang pertama dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Kemudian dari dasar-dasar ekonomi Islam. Jadi dasar-dasar ekonomi Islam itu yang pertama tauhid. Tauhid artinya keesaan Allah. Yang kedua as-siddiq dan amanah, artinya kejujuran dan tanggung jawab. Yang ketiga mengakui hak milik individu dan umum. Dan yang keempat yakni al-adl. Al-adl artinya yakni keadilan. Dan yang kelima yakni al-tawazun yang artinya keseimbangan. Kemudian prinsip mengenai tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam bebas dari maghrib. Yang pertama dari maisir, goror, dan riba. Kemudian dari karakteristik ekonomi Islam. Jadi karakteristik ekonomi Islam yang pertama yakni ekonomi Islam itu sendiri terkait dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua, harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Dan yang ketiga, larangan maisir, gharar, dan riba. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima yakni keseimbangan antara keruhanian dan kebendaan. Dan yang keenam yakni bimbingan konsumsi. Dan yang ketujuh yakni petunjuk investasi. Jadi petunjuk investasi ini bagaimana kita cara berinvestasi dengan syariah, dengan aturan Islam. Dan yang kedelapan yakni zakat. Mungkin hanya itu yang dapat saya tangkap mengenai penjelasan dari ekonomi Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.